بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نود التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, duduk di taman-taman surga. Jangan lupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala, agar duduk di sini tidak hanya mendapatkan pahala mencari ilmu, talabul ilm, tetapi juga mendapatkan pahala i'tikaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekati bulan Ramadan dan kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, semoga Allah memberkahi umur kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka kita akan membahas terkait fikih saum atau hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum puasa yang langsung kita ambilkan dari Al-Qur'anul Karim, dan ayat-ayat ahkam di sini tentang puasa berurutan dari ayat ke 183 hingga ke 187. Namun tidak akan mungkin cukup waktu, kita akan bahas dua ayat saja, yaitu ayat ke 183 hingga ayat ke 184. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Allah menyeru kepada orang-orang beriman dan panggilan kepada orang-orang beriman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan yang mesra dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, khususnya yang menyembah kepadanya dari kalangan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan terhadap kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, ditetapkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini pengantar dari tasyri' ibadah puasa, di mana as-siyam lughatan bimakna al-imsak. Dalam bahasa etimologinya, dalam bahasanya definisi secara bahasanya adalah menahan diri, al-imsak. Namun secara terminologi, secara syariatnya
kita sama-sama belajar bahwasannya menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu dalam urusan makanan nafsu perut atau dalam urusan nafsu farji, yaitu berhubungan suami istri, atau juga dalam tingkatan puasa dalam kacamata yang lebih dalam urusan akhlak dan adab, menahan diri juga dari syahwat-syahwat yang menimbulkan dosa, baik itu nafsu pandangan, nafsu pendengaran, nafsu mulut, lisan kita, itu puasa. Sehingga ada keterkaitan kualitas puasa seseorang. Ada yang hanya bisa menahan nafsu perut dan nafsu farjinya, tapi tidak bisa menahan nafsu panca inderanya. Tetapi ada juga yang bisa menahan semua nafsu panca inderanya, termasuk nafsu dalam urusan hati, tidak bersuudzon kepada saudaranya, tidak mendengki kepada saudaranya. Puasanya benar-benar zahiran wa batinah. Dan kita bersyukur ikhwatal iman, syariat puasa itu disyariatkan ternyata banyak hikmah. Hikmah di balik syariat puasa itu bukan hanya urusan batin, ternyata juga ada urusan kesehatan. Ini saya pegang Quran Asy-Syifa, yaitu Quran yang stressingnya dia mengkaji dalam urusan kesehatan. Setiap ayat-ayat yang ada di dalamnya diberi penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga kita lebih bisa merasakan, oh ternyata Islam ini bukan hanya bicara halal haram. Ternyata Islam ini dalam syariatnya, dalam Al-Qur'annya, dalam hadis-hadisnya juga mengarahkan kepada pribadi yang sehat, yang kuat. Sebagaimana hadis Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dipahami hadis ini bahwasannya mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan yang lemah. Kuat ini macam-macamnya banyak. Ada kuat ekonominya, ada kuat jasmaninya, ada kuat rohaninya. Dan puasa ini menguatkan rohani kita untuk bertakwa kepada Allah karena merasa terus dilihat dan diawasi, dimuraqabah. Siapa yang tahu kalau kita ini tidak puasa? Walaupun di Ramadan sangat mudah sekali untuk menutup diri dan bersembunyi. Kita bisa makan, kita bisa minum tanpa ada yang tahu. Dan orang mengira kita puasa karena Ramadan. Tetapi kita tidak bisa menghindari rasa muraqabah kita, di mana Allah mengetahui kita. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik kita sembunyikan, baik kita terang-terangan, baik kita perkatakan dalam hati, semuanya Allah tahu. Ini menguatkan jiwa, sehingga orang yang mana dia ini berpuasa dengan hakikat puasa sebenar-benarnya, maka akan muncul ketakwaan. La'allakum tattaqun. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana korelasi antara puasa dan ketakwaan? Sedangkan Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, menunjukkan dalam hatinya takwa itu ada dalam hati kita. Sehingga takwa ini rata-rata sumbernya dari hati. Padahal yang kita pegang biasanya kalau sudah sore begitu bukan dada, perutnya. Puasa itu perutnya sakit, perutnya mungkin lupa enggak sahur, ini kesalahan dia. Jadi kalau ada musim Ramadan kok malah tambah banyak yang sakit, itu bisa jadi karena puasanya tidak sesuai sunnah. Saya punya teman saya ini punya kerabat dokter. Kata temannya itu, teman saya namanya Agus, iki Gus, Ramadan ini panen. Ramadan panen makanya. Akeh wong loro, banyak orang sakit. Kenapa ya? Padahal seharusnya berpuasalah kalian agar kalian sehat. Gitu. Dijelaskan di sini
bahwasannya berpuasa itu bisa menghilangkan racun. Berpuasa itu bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh yang tiap hari kita pakai, tidak berhenti-hentinya kita pakai. Sini disebutkan dalam Lataif Al-Ma'arif, Ahmad bin Rajab Zainuddin Al-Hambali menyatakan bahwasannya secara kejiwaan ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sifat sabar, mengajari cara menguasai diri, serta membentuk ketakwaan yang kukuh dalam diri. Dan secara medis dan kesehatan, ibadah puasa dapat membersihkan tubuh dari racun dan sisa metabolisme tubuh. Juga bisa memperbaiki kinerja organ pencernaan, mengurangi kegemukan, dan mengoptimalkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau terlalu gemuk itu enggak syar'i, Pak ya. Jadi saya bilang kadang ke mahasiswa itu, kamu kalau ingin perutnya nyunnah harus sebidang dengan dadamu. Jadi kalau jembul itu kurang nyunnah, apalagi dadanya enggak ngotak gitu. Karena Nabi itu kalau kita belajar Syama'ilur Rasul, di sini nanti kalau belajar sirah minta sama ustadznya, tolong ustadz sampaikan sifat-sifat Rasul secara fisik. Tidak akan kita dapatkan Nabi jemblung, dah ada, Pak. Six pack itu, ya, dadanya juga bidang. Jadi kalau kita Muslim mengaku cinta Nabi kemudian fisik saja enggak sesuai dengan Nabi, ini kurang pas, ya kan, kurang keren gitu lah ya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau kita Ramadan tidak pasti harus puasa. Bagaimana kalau selain Ramadan? Selain Ramadan itu ikhwatal iman, setidaknya kita berusaha istiqomah tidak meninggalkan ayyamul bid. Ayyamul bid ini kalau sekarang akhir 13, 14, 15 itu ayyamul bid, hari-hari putih, bukan puasa mutih ya, hari-hari putih. Kadang pas pelesetannya puasa mutih, maunya sahur mutih-mutih, tidak boleh yang enggak putih. Ya sama saja, kalau yang dimakan keju juga putih, susu juga putih. Tapi kadang dipahami di masyarakat itu puasa mutih itu hanyalah air. Ya. Kita ini sudah membahas tentang makanan. Kita sudah diberikan keleluasaan, mata'an lakum wa li'an'amikum. Sehingga bagi saya orang itu sehat kalau dia tidak ada cegahan dan pantangannya. Makan apapun boleh, tapi sesuai dengan kadar kebutuhan tubuhnya. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang jelas kalau halal thayyib sesuai dengan kadar kebutuhan, berarti orang ini sehat. Ya, repot kan, sudah kaya di usia 50, mau makan ini jangan Pak, nanti kolesterolnya kambuh sampean. Mau makan ini jangan Pak, asam urat sampean itu parah sampean nanti. Mau makan yang enak-enak, justru NG semua di belakangnya, kepiting ya. Kemudian apa lagi Pak? Semuanya enggak boleh. Lu gimana gunanya kaya kalau dulu mahasiswa itu mau makan karena gak ada duitnya, setelah kaya raya mau makan karena kesehatannya gak mendukung. Baik kawan iman, intinya berpuasa itu menguatkan jiwa dan jasmani kita. Kita usahakan berpuasa kita sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi. Sahurnya takhirus sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur panjenengan semua kalau puasa, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan untuk tubuh kita, keberkahan untuk pahala kita. Dan memang disunnahkan takhirus sahur ya, agak ke belakang, dalam artian mengakhirkan sahur, dan takjilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Nanti juga dicek berbuka puasanya jangan yang aneh-aneh. Kalau Nabi menganjurkan kurma, ya pakai kurma. Kalau ini kurmanya dianggap sunnah, tahu isinya dianggap wajib, repot ini. Uti-uti itu saya lihat kalau dibuka buka bersama itu lebih laris dibandingkan kurma. Itu nggak ada yang royoan kurma, set habis gorengannya, kurmanya masih banyak. Nggak ada royoan kurma. Pembiasaan ya pembiasaan harus dibiasakan sehingga kita menjadi benar-benar kuat dalam jismani dan rohani kita. Baik, itu pembukaan dari sisi intronya. Kemudian dari sisi hukumnya sekarang, bahwasannya ternyata
hukum ibadah puasa itu bukan hanya terdapat pada syariat kita saja pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Bahwasannya ada juga kewajiban puasa-puasa bagi umat-umat sebelum kita, dan walaupun nanti sisi prakteknya beda. Dalam artian ada juga umat yang puasanya itu diwajibkan juga tidak boleh bicara, ya. Namun syariat kita boleh. Jadi Pak, menahan mulut itu juga bagian dari puasa. Sehingga as-sumtu zahab katanya, diam itu bagian dari emas. Namun kalau di kuliah S2 sama dosennya sudah dikasih tahu dari awal, di sini tidak berlaku pepatah as-sumtu zahab katanya. Karena kita bersama harus mendiskusikan secara masif apa yang dibahas. Jangan diam saja. Kenapa pendapat sampean? Pak, diam itu emas. Nah, dosennya susah kalau semua mahasiswanya begitu, ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ayyaman ma'dudat. Kewajiban puasa itu hari-hari yang tertentu. Di sini memang ada perbedaan pendapat. Maksud dari ayyaman ma'dudat itu apa? Apakah seminggu, apakah beberapa hari, apakah sebulan penuh, ya. Tapi kalau kita nanti bahas secara detail sampai ayat 187, maka akan saling menjelaskan antara ayat satu dan ayat lain, karena nanti pada ayat ke-185 akan disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Kemudian ikhwatul iman, hukum yang bisa kita ambil lagi di sini, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa dari kalian itu sakit atau dia ini adalah kondisinya dalam perjalanan atau musafir, maka boleh mengganti di hari yang lain. Maka di sini ikhwatul iman, jangan memaksakan orang ketika dia memang tidak kuat atau dia ini sakit, karena memang Allah memberikan kelonggaran, dan ini bukti bahwasannya syariat itu bukan untuk menyakiti dan membatasi diri kita, tetapi untuk kemaslahatan diri kita masing-masing. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini juga syariat bagi mereka yang mungkin tua renta, mungkin dia tidak bisa berpuasa karena fisiknya yang sudah sepuh. Maka syariat memberikan kelonggaran. Dan ada juga isyarat dari ayat ini bahwasannya puasa itu dalam pensyariatannya terjadi tadrij. Tadrij itu bertahap. Karena di sini disinggung faman tata'awwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa jauh lebih baik bagi kalian. Kok jauh lebih baik ya? Begitu ya. Di garis bawahi di situ ada tadrij. Jadi dulu syariat puasa itu tidak langsung wajib, baru diwajibkan total itu ketika turun ayat ke-185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang di garis bawahi di situ faman syahida minkumus syahra falyasum. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita bahas dari sisi faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian yang mengalami sakit. Pertanyaannya adalah sakit yang seperti apa yang boleh seseorang itu mengatakan dirinya uzur untuk tidak berpuasa, ya. Jadi kalau sakitnya ini diterima, maka dia pada saat itu tidak dosa untuk tidak berpuasa dan boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau dia sakitnya hanyalah sakit-sakit yang tidak mengganggu kalau dia berpuasa, maka uzurnya pun tidak diterima. Ikhwatul iman jemaah sekalian, berdapat para ulama fikih
bahwasannya sakit yang bisa membuat kita muftir atau tidak berpuasa itu adalah hanya terkhususkan kepada mereka yang sakitnya adalah parah, yu'di ila dararin fin nafas, yang kalau dia berpuasa akan menyebabkan sakitnya lebih parah. Bahkan penyebabnya itu diketahui, oh ini tidak bisa ini kalau puasa. Saya punya tetangga itu, masya Allah, dia ini subhanallah ya, dia itu harus cuci darahnya Senin Kamis. Saya langsung sadar itu, enggak puasa saja Senin Kamis, cuci darah ada yang Senin Kamis Pak. Senin cuci darah, Kamis cuci darah. Dan dia sama dokternya dibilang, Bapak nggak bisa puasa Pak, soalnya gini. Lalu dia curhat ke saya, oh begitu ya Pak ya, memang gitu yang dirasakan. Iya. Ya kalau begitu kondisinya sudah ngedrop. Kalau berpuasa bahkan tambah ngedrop ya. Karena sudah ketergantungan obat atau ketergantungan asupan-asupan tertentu. Maka nanti ini dihukumi seperti orang-orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang ini sudah enggak sanggup, enggak layak, maka tidak akan ada ceritanya Pak orang mati gara-gara puasa. Kalau ada orang mati gara-gara puasa, itu berarti dia kurang memahami syariat puasa. Makanya semangat saja dalam beragama tidak cukup. Ada kakek-kakek, nenek-nenek mau nggak puasa sama cucunya dipaksa misalkan. Ada kayak ini loh, kayak puasa Ramadan ini lebih baik. Shaum yaum, puasa di satu hari itu menjauhkan kita dari neraka satu musim. Iya bagi kalian yang sehat, yang normal. Kalau kakek ini malah cepat mati nanti. Ini tanggung jawab cucunya ini. Bahkan biar husnul khotimah kek. Loh ya iya benar, husnul khotimah harus ada tempatnya, kata lima. Kemudian juga kriteria ayyukhsha ma'ahu ta'akhuril buruk. Ini kriteria sakit yang boleh kita menyatakan ini tidak apa-apa, enggak puasa saat ini. Inilah pentingnya kerjasama seorang ulama alim dalam ilmu syar'i dengan orang-orang ahli dalam ilmu dunia, Pak. Jadi ketika ingin mengatakan berfatwa kepada seorang ini, oh sampean tidak apa-apa, tidak puasa, nanti dikodok ya kalau sudah sembuh. Ini juga harus ada klarifikasi dari orang ahli di bidang itu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata dokter ahlinya mengatakan iya orang ini begini Pak. Lalu dia menyampaikan kepada ustadznya atau ulamanya, maka dia memberikan fatwa. Karena fatwa itu mengikat kepada orang yang meminta fatwa. Maka tidak bisa diberlakukan umum. Ada seorang bertanya kepada ustadz masalah A, kemudian ada orang B bertanya kepada ustadz masalah B, atau masalah A juga sama, mirip. Bagi orang awam dianggap itu mirip, ini sama nih pertanyaannya, jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Karena diagnosanya beda gitu. Hasilnya beda diagnosanya itu. Maka oleh seorang mufti tadi yang berfatwa tadi diberikan, oh kalau Bapak hukumnya begini Pak. Loh ini kok enggak? Kok ini kok beda Pak Ustaz? Ya beda, dia ini sakitnya enggak separah Bapak atau sebaliknya gitu Pak. Baik. Jadi kriteria sakit tadi apa? Sakit yang bisa kalau kita berpuasa tambah parah. Atau yang kedua adalah bertambahnya sakit itu sehingga kalau dia tidak berpuasa bisa sembuh di bulan depan, kalau dia berpuasa bisa sembuh tahun depan. Maka ini bisa dianggap puasa yang bisa ya digugurkan karena alasan sakit. Faman kana minkum maridun. Kemudian juga ikhwatal iman, sekarang kita bahas terkait faman kana minkum maridun aw ala safarin. Safar yang seperti apa? Yang mana safar ini dianggap sebagai musafir, lalu musafir ini berhak mengatakan untuk hari ini saya mongkel, untuk hari ini saya tidak berpuasa. Ini masih ada kesalahan-kesalahan dalam masyarakat, walaupun dia pernah di pesantren, gitu ya. Walaupun pernah 4 tahun, 3 tahun di pesantren, karena salah paham. Ini kisah nyata.
sebelum mudik ke Probolinggo, istrinya negur suaminya, loh mas kok sudah makan teman? Loh musafir, ini mau mudik hari ini. Padahal Pak, musafir itu kan sifat yang menempel pada diri seorang ketika dia perjalanan. Lah ini dia belum berangkat aja belum. Pagi begini jam 7 mau berangkat jam 8 makan. Kok makan? Musafir. Ini berarti musafirnya salah. Sama juga Pak, saya dulu pernah juga salah paham itu. Memahami safar itu kurang sempurna dalam urusan jamak takdim dan jamak takhir. Saya perjalanan waktu itu meniatkan jamak takhir maghrib ke isya. Lalu ternyata bisnya itu tidak berhenti dan kita pun tidak ingat urusan itu, nyampe di tempat tujuan lalu sholat jamak takhir maghrib ke isya. Lalu ditegur sama kakak kelas, ente sholat apa tadi? Jamak takhir aja. Lah, berarti itu qadha. Kenapa begitu? Kamu bukan lagi berstatus musafir. Iya ya, ini salah paham ini. Pantesan dalam fikih itu diberikan begini, kalau panjenengan misalkan mau ke Yogyakarta, lalu panjenengan mau menjamak antara asar dan duhur, ya. Ini mau dijamak takdim misalkan asarnya, jangan jamak takdimnya di rumah. Ini bisa jadi begitu karena dia tidak tahu. Ayo jamak takdim semuanya dulu. Sholat asarnya di sini di rumah setelah sholat duhur. Padahal dia dalam kondisi belum musafir. Sama dengan kondisi yang saya alami tadi. Saya sudah nyampe ke tujuan berarti kan bukan musafir. Kalau saya ingin menetap di situ berarti mukim. Kalau saya ahli di situ berarti mustautin, orang yang ahli baldah di situ. Tapi karena kita salah paham, namanya orang juga baru belajar. Akhirnya kita sholatnya setelah nyampe. Maka kata kakak kelas saya, berarti sampean tadi kodok, ya istighfar aja. Ya begitulah Pak. Akhirnya itu menempel saya. Masya Allah. Sama Pak dalam urusan ini. Ya. Dalam urusan puasa ini, safar itu harus juga menempel dalam sifat seseorang. Jangan dia mengaku safar padahal dia belum safar. Sampai-sampai dalam urusan sholat tadi, kalau panjenengan mau menjamak takdim, keluar dulu. Misalkan panjenengan itu mustautinnya di Perumnas di sini, keluar dulu lah sampai Suramadu, pokoknya keluar dari daerah Perumnas. Nanti di Surabaya atau di Suramadu begitu, keluar dari batas daerah, silahkan Anda jamak takdim karena Anda sudah musafir. Gitu. Atau kalau memang perjalanan pulang, sebelum sampai ke rumah, sebelum sampai ke daerah Anda, mampir dulu di masjid daerah tertentu. Silakan jamak takhirnya di situ. Sehingga sampai di rumah sudah dalam kondisi sudah sholat dan tinggal tidurnya saja, istirahatnya saja. Ini perlu ilmu dalam beragama. Begitu juga ikhwatal iman, ketika kita bertanya kepada seorang, kamu kok mongkel? Loh saya kan musafir. Ini jawaban yang perlu ditilik lagi, apakah Anda layak sebagai musafir atau bukan. Ayatnya sama, faman kana minkum mariyudun aw ala safarin. Tapi kalau tidak pakai pemahaman yang benar, tidak pakai didukung dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka nanti akan bisa salah faham. Memang terjadi perbedaan pendapat ikhwatal iman, safar yang seperti apa yang dia ini boleh mongkel atau muftir, ya. Ada pendapat yang mengatakan dari pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, safar al-mubih lil fitr itu adalah yuqaddir bisittata asyar farsakhon. Jadi kalau kita kenal, kalau sholat itu bisa dikosor, berarti kita itu menempuh perjalanan seperti itu 16 farsa itu kurang lebihnya 80 kiloan. Mungkin kita menganggap itu remeh ya. 80 kilo kalau pakai Alphard itu kayaknya gampang Pak ya. Tapi kalau pakai kuda,
pakai onta. Wah, ini masyaqqah. Maka di zaman sekarang, karena beda dengan zamannya para sahabat dan zamannya Nabi, alat transportasinya beda. Ini menjadi illat hukum yang diperdebatkan. Dan itu sangat luar biasa ketika para ulama dari dulu sudah berdebat dalam urusan apakah safar yang dalam pepergian itu illat rukhsahnya itu adalah masyaqqahnya atau jaraknya. Masyaqqah itu apa? Rasa capeknya itu, Pak. Panjenengan kan kalau perjalanan naik Alphard ya. Alphard ini misalkan atau naik pesawat ke Jakarta. Kadang ini ya, istri saya kuliah dulu di Libya, di Jakarta itu yang nganter dari Tangerang, nganterin ke mana? Ke Soekarno Hatta. Ini istri sudah nyampe ke Surabaya, yang nganter belum nyampe ke rumah. Karena naik pesawat, alhamdulillah sudah nyampe. Oh nggih, Nyai, di sini kami belum nyampe, ini yang nganter. Sana sudah nyampe 1 jam. Kenapa? Macet. Macet, apalagi naiknya naik Cherry, nggak pakai AC, nggak pakai power steering. Kira-kira masyaqqah nggak itu, Pak? Masyaqqah, Pak. Ini bisa jadi ini. Anda mudik ke Probolinggo pakai supir pribadi, pakai Velfire, sama Anda nyetir sendiri, ya. Kalau tadi mungkin pakai Fortuner, ini pakai Panther kan, Panther yang tuwek itu. Gemeter terus begini, ya. Nggak ada AC-nya, masya Allah, dehidrasi, Pak. Power steering nggak ada, apalagi sampai naik angkot atau naik bis ekonomi lagi, AC-nya mati walaupun patas misalkan, dehidrasi, masyaqqahnya beda. Nah, maka di sini kata Liman, pertama berbeda pendapat dalam urusan apa? Jarak. Ini jaraknya berbeda. Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, masirata yaumain wa lailatain. Jadi perjalanan yang ditempuh selama 2 hari 3 malam. Bayangkan ini, 2 hari 3 malam itu wa yuqaddir, katanya kira-kira 80 km. Jadi kalau kita naik, ini jangan dibayangkan naik Velfire ini. Ya, 80 sekian kilo kok bisa ditempuh 2 hari 3 malam, ya pastinya naik kuda, onta dan lain sebagainya, Pak. Ya. Bayangkan ini peperangan para sahabat. Perang ke Badar, perang ke Tabuk, perang ke, bukan naik sedan itu. Naik onta, naik kuda. Dan itu masyaqqahnya. Ada yang jalan kaki, Pak. Rata-rata juga jalan kaki. Zaman dulu orang jarang punya motor. Kemudian waqala Abu Hanifah wa Tsauri, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri, masirah 3 ayyam bilayaliha, yaitu perjalanan yang ditempuh 3 hari dan 3 malam. Kalau dari 2 hari 3 malam. Dan kalau diperkirakan secara jarak adalah bi arba'ah wa ishrina farsakhan. 24 farsakh, lebih tinggi lagi. Ya. Kalau Imam Auza'i itu cuman masafat yaum, yaitu hanya jarak yang ditempuh dalam sehari. Bagaimana pendapat mereka ini, Pak, para ulama ini? Apakah juga didasari? Iya, mereka mendasarkan pendapat mereka ini dengan dalil. Contohnya hujjahnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini berhujjah dengan apa yang disebut dengan bagaimana ta'ab itu disebutkan dalam memahami ayat. Ta'ab itu, masyaqqah, capek itu akan berulang. Maka dia itu tidak hanya sehari tapi yaumain. Maka di sini rukhsah akan apa? Akan muncul. Kemudian apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ahlal Makkah la taksuru fi adna min 4 burdin min Makkah ila Asafan. Wahai orang-orang Makkah, jangan engkau mengkosor salat selama jarak yang ditempuh itu kurang dari 4 burd. Nanti dalam bahasa itu 1 burud itu 4 farsakh. 4 farsakh. Berarti
Kalau satu burutnya 4 farsah, 4 burutnya itu adalah 4 kali 4, 16 farsah. Jadi di sini Pak, secara ayat ahkamnya dijelaskan secara umum. Tapi bagaimana ijtihadnya para ulama? Oh, ini masafahnya atau jaraknya yang bisa menjadikan dia ini boleh iftar adalah 16 farsah. Dari mana? Diambil dari hadis ini tadi Pak. Jadi detail. Kalau kita mengambil hukum dari Al-Quran saja, kan ada aliran ingkarus sunnah, tidak mau pakai sunnah, pokoknya Al-Quran tok. Ya nggak bisa, karena ini saling melengkapi. Syariat di sini dengan syariat yang dibawa Nabi itu saling melengkapi. Dan juga para ulama mujtahid umat ini, dia mempelajari, oh dari ayat ini disandingkan dengan hadis ini maka keluar hukum seperti ini. Itu namanya tasyri'. Tasyri' itu apa? Menetapkan hukum. Dan ini berkaitan juga dengan fatwa kita dalam sehari-hari kita. Kemudian ikhwatal iman, ini perbedaannya apa tadi Pak? Perbedaannya apakah yang boleh membatalkan puasa itu jarak perjalanannya berapa kilo dan berapa sehari ditempuh gitu. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri, beliau juga mendasarkan pendapatnya dari hadis juga. Di antaranya adalah hadis tentang mashul Musa, ya. Bolehnya mengusap but. Itu juga karena di situ ada thalatha ayyamus safar. Ada ketentuan 3 hari dalam urusan perjalanan. Maka dianggap perjalanan itu adalah yang mendapatkan rukhsah kalau dia perjalanan yang ditempuh selama 3 hari. Begitu juga berdalilkan dengan apa? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, la tusafir imra'ah fawqa 3 ayyam illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh seorang wanita musafir atau bepergian yang mana bepergian itu 3 hari kecuali bersamanya mahram. Maka dipahami dari hadis ini, safar itu dianggap safar kalau dia ini ditempuh dalam waktu 3 hari. Jadi bedanya di situ Pak. Ayatnya sama, kemudian beda dalam mengkorelasikan atau mengkolaborasikan dengan hadis Nabi, maka beda hasil ijtihad. Gitu ya. Ini biar gak teledor Pak. Maksudnya gini, kalau kita belajar ini nanti safar besok kemana? Safar ke Surabaya aja mungkel gitu. Safar, mungkel ya. Ada juga Pak, nanti perbedaan pendapatnya dalam urusan apakah iftar mungkel bagi orang yang sakit atau safar itu rukhsah atau azimah. Ini rukhsah itu maksudnya keringan yang diberikan, atau ini perintah azimah. Kalau dia dikatakan rukhsah, maka kita boleh ambil, boleh tidak. Kalau panjenengan merasa saya pergi ke Jakarta nggak pernah rasa apa, keringet saja nggak pernah ya. Naik mobil Velfire tadi dijemput, antar di bandara langsung masuk kelas yang first class. Jadi kalau pesawat yang first class kan di depan, belakangnya pilot. Kalau yang murah tuh paling belakang dekatnya toilet itu Pak, murah itu, paling buntut ya, sempit lagi gitu. Ini turun langsung dijemput lagi, nyampe ke kantor atau tempat tujuan keringetan saja enggak. Tasnya juga dibawain sama bagian yang bawa-bawa itu. Yang satunya tadi. Makanya disinilah kebijakan kita harus bijaksana dalam menilai setiap personal. Pak, saya ini punya kegiatan besok begini, saya boleh mungkel nggak Pak? Nah, dicek dulu, diagnosa dulu, panjenengan gimana, masyaqqah atau tidak, jaraknya. Oh, secara jarak panjenengan itu kalau ditempuh sama dengan zaman dulu, berarti itu sudah layak. Kemudian yang kedua, masyaqqahnya. Masyaqqahnya Anda merasakan tidak? Oh iya Pak, saya merasakan. Oh, saya mudik itu kalau ke Trenggalek itu naik bis ekonomi, nggak kuat bayar patas saya Pak. Terus lagi nanti setelah turun dari bis itu saya harus jalan kaki, baru nemu ojek naik gunung, dari gunung juga jalan kaki lagi Pak. Wah, ini mending sampean ikut pendapat yang mengatakan ini rukhsah. Bahkan kalau perlu Anda ikut pendapat yang ini adalah azimah, perintah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bahkan ini adz-dzahiriyah
ya. Ini mengatakan ini bagian dari perintah. Tetapi jumhurul ulama, para mayoritas ulama mengatakan bahwasannya iftar di sini adalah rukhsah. Rukhsah itu boleh Anda ambil, boleh Anda tidak ambil. Karena itu keringanan. Dan perlu diperhatikan lagi, Pak. Rukhsah hanya diberikan kepada mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah. Terus gimana ini maksudnya? Maksudnya begini, kalau ditanya mau kemana Mas? Mau ke Bali. Kira-kira masafahnya sudah bagus ya, jaraknya sudah bisa itu kita iftar. Ngapain di Bali Mas? Mau hadir konsernya Lady Gaga. Kira-kira boleh Pak? Tidak ada rukhsah di sini. Niat Anda sudah maksiat, lihat aurat, atau saya ini Pak, penasaran sama ini loh. Katanya Bali itu surga dunia. Gitu banyak orang-orang berjemur di sana. Terus sampean mau ngapain? Mau tadabbur alam sama melihat-lihat itu. Ya itu enggak dapat rukhsah, Pak. Ya. Kalau mau silaturahim, ada urusan pekerjaan, ada urusan kepentingan yang harus ditunaikan. Di sini boleh. Pokoknya tidak ada kemaksiatan dalam tujuan safar. Terus bagaimana kalau perjalanan? Ini juga dibahas. Perjalanan ini pembahasannya dalam pada apakah rukhsah itu ya ta'allaq dengan kemaksiatan itu bagaimana? Bisa jadi ketika Anda safar niatnya sudah bagus, niatnya sudah karena Allah, karena pekerjaan, karena menunaikan kewajiban, pertengahan jalan Pak, di WA sama teman, ya, loh katanya OTW Bali ya, ingat nggak sama aku? Siapa kamu? Mantanmu waktu SMP. Perjalanan itu ada setan, setannya lewat WA tadi. Kita ketemuan ya di Pantai Kute. Nah, gimana itu Pak? Kalau pertengahan jalan lalu dia langsung taubat sampai sana, rukhsah masih nempel. Gitu. Berbeda pendapat di situ para ulama. Enggak, Anda sudah melenceng, Anda sudah nggak bisa ambil itu rukhsah. Maka kalau sampean mongkel pun Anda dosa. Kenapa? Karena rukhsahnya sudah hilang. Karena rukhsah itu tidak bisa diberikan kepada orang yang dalam safarnya maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Masya Allah sudah ada kodenya suruh berhenti. Itu kurang lebihnya begitu ya. Kemudian saya singgung sedikit masalah syariat puasa. Apakah dia mengalami tadarruj atau tidak? Dipahami dari faman tatawwa fidyah ini sebenarnya rumit Pak ya. Secara singkat begini saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di sini cara membaca dan cara mengartikan dan menafsirkannya bisa mengakibatkan adanya perbedaan pendapat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini maksudnya apa? Dan bagi mereka orang yang merasa masyaqqah dalam menjalankan puasa itu, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah. Fidyah dibayarkan kepada mereka yang ahlu zakat. Ya. Saya tadi dalam urusan farsa itu sudah ngecek, di antaranya satu farsa itu 5.541 meter, kurang lebih 5,5 gitu kan. Jadi kalau dari 16 farsakh tinggal dikalikan saja 16 kali 5. Ya ketemunya sama-sama gitu. Sama dengan burud. Tadi burud itu 4 farsakh. Jadi istilah-istilah dulu itu juga harus dikonversikan ke istilah-istilah yang sekarang. Kayak kalau di ngaji fikih dasar gitu, 2 kullah adalah ritel, pakai ritel Pak. Kita juga harus bisa mengkonversikan kepada ukuran yang biasa dipakai oleh orang-orang sekarang. Baik. Begitu juga fidyah. Fidyah nanti ukurannya dengan mud. Dalam artian kalau kita memang tidak mampu berpuasa dalam urusan masyaqqah ini karena tua renta, karena dan lain-lain ya, sepuh saja urusan, apalagi sepuh plus sakit. Nah, berarti maka di sini dibedakan nanti apakah sakitnya itu mungkin ada sembuh lalu dia bisa mengqadha, atau sakitnya itu nggak mungkin sudah secara medis ini sudah terlalu tua dan ini sakitnya sakit tua, bukan sakit gara-gara masalah. Walunakkisu fil khalqi, dalam surat Yasin apa? Ya kita itu Pak kalau sudah sepuh diambil kenikmatannya perlahan-lahan. Jadi sebenarnya mati itu sudah dikasih kode, rambut yang dulunya hitam putih semua sekarang gitu. Gigi yang sebenarnya lengkap sekarang sudah merotoli satu-satu. Itu kode sebenarnya. Makanya abah saya waktu periksa ke dokter katanya, "Niki anu Kiai, sakit sepuh." Akhirnya abah saya enggak periksa lagi. Sungkan ya Pak, sakit sepuh maksudnya Pak, al-haram. Jadi sakit tua itu memang ya gitulah ya, sudah sepuh gitu.
Kalau sepuhnya tadi Pak membuat dia tidak bisa puasa, ya silakan bayar fidyah. Fidyah itu dibayarkan satu harinya 1 mud, kurang lebihnya 8 on. Bayarkan berapa sih? 8 on. Anggap saja misalkan dilebihkan jadi 1 kilo, hanya 30 kilo. Begitulah Islam memberikan kemudahan kepada umat ini sehingga dia terlalu tidak suudzon kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah, gitu ya. Bahkan di sini faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa kok ada redaksi wa antasumu khairul lakum? Karena kalau wajib enggak ada pilihan. Tapi di sini ada istilah wa antasumu khairul lakum. Itu menunjukkan adanya tadarruj, bahwasannya dulu masih ada masa-masa puasa itu yang mau silakan, yang enggak boleh tidak puasa. Dulu awal-awal Pak. Lalu nanti itu dinasakh atau diberikan hukum yang baru ketika ayat ini turun 185 ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Satu masalah kita bisa enggak mengambil fatwa dari para ulama itu yang paling ringan. Iya. Imam A, okay. Ya Imam B, yang kita milih yang paling ringan atau yang paling kecil? Itu hukumnya gimana gitu ya? Iya nggak apa-apa Pak. Jadi perbedaan itu hasil dari ijtihad, itu terkadang menjadi rahmat bagi kita ya, seperti itu contohnya. Jadi misalkan tadi ada perbedaan pendapat bahwasanya perjalanan yang ditempuh dan bisa kita iftar adalah perjalanan 2 hari 3 malam, satunya 3 hari 3 malam. Dan begitu. Bahkan ada di Imam Auza'i tadi hanya sehari. Ada juga 2 hari 2 malam itu tadi 2 hari 3 malam tadi diperkirakan kalau jarak berapa? Misalkan tadi 16 farsakh. Terus kita mengambil yang paling ringan, ya enggak apa-apa. Nanti ada ayat yang mengatakan ini yuridu bikumullahul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Maka agama ini mudah, Pak. Islam ini terkenal dengan agama yang mudah dalam semua syariatnya. Anda tidak bisa sholat dalam urusan berdiri, Anda bisa duduk. Duduk gak mampu, bisa berbaring. Berbaring gak bisa, bisa dengan isyarat, dan seterusnya. Sama juga dengan dalam urusan puasa. Jadi hasil ijtihad itu kan juga perbedaan pendapat itu kan juga berlandaskan kepada dalilnya. Ayatnya sama, cuman beda memutuskan dalam ijtihadnya apakah ini 2 hari 3 malam, apa ini 3 hari 3 malam, karena juga mengkolaborasikan dengan hadis-hadis Nabi, begitu. Dan itu sudah terbiasa terjadi di masa Nabi, ya. Dan masih ada Nabi waktu itu. Contohnya dalam sholat Quraidah, satunya sholat di jalan, ya. Nabi ketika perang Quraidah dulu, jangan kalian sholat asar kecuali di Quraidah. Ini dua pendapat dia. Ada yang ini enggak, ini cuman biar cepetan kita. Maka kalau kita perjalanan sudah masuk waktu asar, ya sudah kita sholat satunya. Oh ya enggak, ini kita enggak boleh sana ini kecuali kita sholat di Quraidah. Maka ada yang sholat sampai setelah maghrib Pak. Bahkan ada yang sholat sebelum maghrib mau habis waktu asar gitu. Padahal kita tahu kalau ada hadis ya, ahabbul a'mal indallah as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah sholat di awal waktu. Nah, perbedaan pendapat itu disampaikan kepada Nabi. Gimana Nabi? Ya Nabi enggak marahin Pak. Tidak marahin, dua-duanya enggak dimarahin yang ini. Ya. Nabi mengiyakan dalam artian apa? Sesuai dengan pemahaman dalilnya tadi. Itu kata-kata Nabi. Insyaallah begitu. Begitu juga bagi para ulama yang berijtihad juga berlandaskan dengan hadis dan juga Al-Qur'an, bahkan ayatnya sama namun berbeda, mengkolaborasikan dengan hadis-hadis tertentu. Itu kalau dijawab dari sisi Al-Qur'annya nanti bisa dilanjutkan di ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ayat ke 185 nanti. Insyaallah enggak apa-apa. Monggo. Ya. Yeah. Ini penekanannya kemana Ustaz? Karena ada masakoh, ada dalil. Karena sedangkan kita tahu juga dalam satu riwayat bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika banyak bepergian dalam keadaan perang seperti Fatul Mekah
Ramadan. Jadi sebagian ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Ini penekanan itu pengambilan siswanya kepada apanya, Ustaz? Iya. Apa jaraknya, apa harganya? Baik, itu bisa ditangkap ikhwatal iman nanti kembali kepada masing-masing person. Ya. Karena fisik seseorang kan berbeda-beda, teman-teman. Ya. Jadi ada orang itu perjalanan 80 kilo 2 hari, ya, dia merasa fan-fan aja gitu. Jadi disinilah yang saya katakan tadi, hukum itu mengikat kepada yang bertanya. Dalam artian hukum tertentu tidak boleh dituntut. Loh, Pak Ustadz gak adil ya, kalau saya suruh puasa, itu teman saya disuruh mongkel. Iya mas, sampai tadi ditanya ini jawabannya A, B, C, D. Ternyata yang ini ditanya datanya adalah begini. Hukumnya ini berbeda. Kenapa? Karena background kesehatan Anda berbeda. Gitu Pak. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat masafah dan masyaqqah? Itu nanti agar memberikan kearifan bagi mufti. Oh ini Anda itu Pak, masyaqqahnya enggak ada. Menurut cerita Anda datanya begitu, menurut saya itu enggak ada masyaqqahnya. Walaupun jaraknya sudah boleh Anda. Jadi dua-duanya saling sinergi itu Pak. Tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya juga Nabi ketika perjalanan bersama sahabat, ya, ada juga Nabi yang membiarkan sahabat yang masih lanjut puasa. Ada juga Nabi puasa, ya, ada juga waktu itu perjalanan Nabi mongkel kan begitu. Nah, itu menunjukkan safar itu istilahnya bisa yang dititik beratkan masyaqqahnya, tapi juga ingat, ya, juga ada titik berat dalam urusan masafahnya. Jadi misalkan kita safar ke mana gitu Pak ya. Jadi kalau nggak dianggap safar yang mubihul lil iftar ya jangan gitu. Misalkan safar ke Surabaya jalan kaki gitu. Nggak ada waktu lain selain Ramadan kalau nggak urgent kan gitu ya. Apalagi sekarang transportasi sudah nyaman gitu Pak. Insyaallah begitu. Ada lagi Pak? Monggo. Oke, video. Memang semakin sulit di zaman ini Pak ya. Mahasiswa miskin saja Pak di bidik misi itu ada teman saya nangis-nangis nggak dapat beasiswa bidik misi karena ternyata ukuran miskin itu juga dianggap dari pemerintah ini. Di antaranya adalah ukuran listriknya sampean, voltasenya itu. Ternyata teman saya yang nangis-nangis tadi katanya ternyata Kak saya itu kenapa nggak lulus kriteria miskin saya gitu katanya karena listrik di rumah saya itu error itu jadi datanya itu 3000 masa panjenengan miskin pakai data kekuatan 3000 listriknya gitu ya. Ya kalau yang 450 atau berapa paling kecil itu ya, nah, itu masih layak. Bahkan juga miskin itu kriterianya di zaman sekarang itu ya bukan hanya dari sisi penghasilan, sisi rumah juga Pak. Kan repot penampilannya kaya tapi ternyata miskin, ya, repot kan? Atau kita nggak tahu orang ini bagaimana ya, makanya kenapa ada anjuran sedekah itu kepada kerabat. Kenapa? Karena kita harusnya tahu Pak, kerabat kita itu miskin yang mana yang kaya. Karena kalau tetangga mungkin enggak. Di depannya ampernya kata orang Madura itu ampernya granit, belakangnya becek. Kan biasanya begitu. Depannya bagus, dalam enggak jelas. Seharusnya kan sebalik gitu ya. Mending kita dianggap orang itu sederhana, yang bagus ya memang luar dalam sama gitu ya. Yang repot kan sebenarnya miskin tapi berlagu kaya. Atau sebaliknya mungkin. Jadi ikhwatal iman, miskin kalau dari sisi penghasilan adalah orang yang berpenghasilan namun penghasilannya itu Pak tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Kalau fakir ya lebih parah dari itu. Jadi ada fakir, ada miskin. Jadi kalau fakir itu nggak jelas penghasilannya Pak.
kadang menghasilkan, kadang tidak. Ya, kata teman saya itu, saya kalau kerja ini nih Mam, kerja sekarang habis sekarang. Kadang yang mau dimakan nanti sore masih nyari pagi Pak. Anda harus tahu itu. Maka berikan kepada orang-orang seperti itu. Karena yang namanya zakat wajib, zakat yang wajib itu kan termasuk ini fidyah ini kan kewajiban. Ini juga ada nilai sedekahnya, nilai untuk merekatkan antara hablum minan nasnya. Maka juga carikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang kedua masalah apakah diberikan dalam bentuk pokok atau tidak. Yaitu memang ada perbedaan pendapat. To'am itu dalam memaknai to'am tadi. Nah, ini perbedaan lagi. Jadi perbedaan itu terkadang munculnya dari terminologi atau etimologi. Etimologi itu apa? Dari sisi bahasa. Makanan itu dari sisi bahasa apa? Disitulah perbedaan itu muncul. Akhirnya ada yang mengatakan, ya makanan yang langsung bisa dimakan. Tidak membutuhkan dia lagi. Satunya, oh ya makan yang penting itu juga makanan gitu. Bahan pokok juga makan. Akhirnya kita bisa mengambil dua-duanya atau kita bisa mengambil yang mana yang lebih tadi meringankan untuk panjenengan. Kalau panjenengan tuh merasa lebih nyaman memberikan makanan pokok dalam bentuk bakunya, monggo silakan. Karena sama-sama dilandaskan kepada dalil. Cuman beda memahami dalil itu. Apakah makanan dalam bentuk yang dimakan langsung atau makanan dalam bentuk bahan pokok. Selama ini yang berbedaan pendapat itu selalu sama-sama bisa berjalan. Karena itu tidak saling menafikan. Ya. Dan tinggal panjenengan menyesuaikan momennya. Saya nggak mau ngasih orang miskin itu. Kayaknya orang miskin itu, saya kan pernah, ya, kalau misalkan mau ngasih ini ya, katanya mertua. Kalau ke sana jangan sampean kasih mateng, jangan sampean kasih mentahnya, nggak akan keurus. Sana itu nggak bisa masak, sana itu gini. Sudah masakin, kasihkan matangannya. Gitu. Ada juga sebaliknya. Ada orang yang dia itu kita lihat pandai, bahkan dia bisa mengmanage. Kalau dikasih pokok lebih manfaat untuk dia, maka kasih saja pokoknya. Insya Allah begitu Pak. Jadi kita insya Allah perbedaan itu sangat-sangat membuat kita longgar, dan Islam itu masya Allah sangat longgar. Dan makanan pokok itu pun Pak berbeda pendapat. Itulah hebatnya Al-Quran memilih redaksi. Andaikan redaksinya dalam urusan zakat, dalam urusan makan pokok ditentukan beras, nggak matching Pak sama orang di Arab sana yang makanan pokoknya aslinya gandum. Nggak matching di daerah tertentu yang makanan pokoknya adalah sagu dan seterusnya. Maka ketika Al-Quran memilih dengan redaksi makanan pokok, itu jauh lebih dahsyat dibandingkan memilih satu nama dari sekian banyak nama makanan pokok. Insyaallah itu semoga bermanfaat apa yang kita kaji bersama ini, dan semakin mencintai syariat puasa dan semakin menikmati puasa ini kepentingannya untuk saya. Saya juga berpikir puasa itu Pak, kita selama seharian penuh kita beribadah kepada Allah, ya kan? Kan susah kita ngaji seharian penuh. Capek, setengah jam kelepar sudah. Sholat mungkin setengah jam sudah lututnya terasa gitu ya. Beda sama Nabi kan? Beda sama para sahabat yang semalaman bisa khatam ya dalam sholatnya Al-Quranul Karim. Insyaallah begitu. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bertemu dengan puasa Ramadan dan bisa berpuasa dengan baik dan dengan kualitas yang terbaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.